Kita semua prihatin dengan kondisi akhir-akhir ini di Kabupaten Jaya-Wijaya, terutama menyangkut Kaptipmas. Kita sama-sama merasakan itu. Kita sama-sama melalui itu. Ada perasaan cekam, ada perasaan was-was yang selalu ada. Padahal kabupaten ini memiliki moto yang jelas, yaitu damai. Tapi di akhir-akhir ini selalu ada saja kejadian. Kejadian itu baik disengaja maupun tidak disengaja. Apakah itu direncanakan atau itu merupakan sebuah kejadian spontanitas. Tetapi itu sering terjadi. Kita semua kadang-kadang, bukan hanya untuk saudara-saudara yang bukan dari Papua atau bukan dari asli Bali, kita semua merasakan itu. Kita semua sama-sama merasakan itu. Sehingga kejadian-kejadian seperti ini saya menyampaikan terima kasih kepada FKUB. Karena banyak adik-adik intelektual, para pemerhati kedamaian dan pecinta kedamaian selalu berbicara, menyampaikan pendapat di media sosial. Tetapi media sosial itu ruangnya kecil, ruangnya sempit. Untuk itu mari kita aplaus kepada FKUB dulu. Karena ruang itu sudah diciptakan pada hari ini. Pada hari ini. Sehingga inilah momen yang tepat, yang sangat baik untuk kita diskusi. Kita tidak perlu bicara barang yang sudah terjadi. Mungkin di momen ini Pak Ketua, yang sudah terjadi merupakan masa lalu. Tapi yang perlu kita bicara hari ini adalah bagaimana mengantisipasi yang bisa kemungkinan terjadi ke depan. Artinya yang dibutuhkan adalah solusi. Pertemuan kali ini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, kepada aparat kepolisian, kepada TNI dan Polri, supaya bisa mengambil langkah-langkah kebijakan yang konkret. Ya, yang sedang terjadi saat ini adalah ada dua bagian, ya, yang jelas itu dua bagian. Yaitu pertama itu kejahatan dan yang kedua itu pelanggaran. Kalau pelanggaran itu masih bisa ditangani oleh Satpol PP karena daya kekuatan dia yang diberikan oleh undang-undang itu sangat terbatas. Satpol PP tidak bisa menangani kejahatan. Itu sesuai undang-undang. Yang bisa menangani kejahatan adalah kepolisian, yang secara hierarkis sudah jelas, mempunyai kekuatan, mempunyai power untuk menekan itu. Oleh karena itu saya harap ya kita sama-sama pada hari ini memberikan solusi, memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, juga kepada teman-teman kita TNI dan Polri. Sesuai dengan tugas fungsi ya untuk menegakkan hukum, itu wajah hukum itu ada di, terutama untuk minimalisir kejahatan dan pelanggaran itu ada di teman-teman kepolisian karena mereka di backup dengan undang-undang. Pemerintah daerah bekerja sesuai tugas fungsi adalah melaksanakan pemerintahan umum. Tidak hanya fokus kepada pelanggaran atau kejahatan,
tetapi melakukan berbagai macam pekerjaan termasuk di dalamnya, tetapi dia lebih pada pekerjaan-pekerjaan pelayanan pemerintahan umum. Sementara ya yang punya kapasitas untuk pemerintah daerah, Satpol PP, pemerintah daerah tidak bisa melakukan sweeping atau tidak bisa melakukan tilang. Hanya kalau di Satpol PP hukuman maksimal, hukuman badan 6 bulan. Dia hanya menegakkan peraturan daerah. Dia tidak menegakkan undang-undang. Yang menegakkan undang-undang itu adalah ada aparatnya. Ya, kalau berbicara sumber, saya pikir kita sama-sama tahu. Sumber terjadinya semua kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di Wamena. Kita sering bilang sumbernya itu adalah minuman keras, ganja, togel, judi. Apakah itu bagian dari pelarian? Pertanyaan salah satunya. Apakah itu bagian dari tekanan ekonomi? Kenapa orang itu lari ke miras? Kenapa ke ganja? Kenapa ke togel? Atau memang itu karena niat? Di sini hari ini FKUB buka ruang itu untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pertanyaan itu dijawab lalu diberikan rekomendasi. Rekomendasinya apa? Bukan hanya kepada pemerintah Kabupaten Jayapura rekomendasi, tetapi juga pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Jadi mungkin ya, rekomendasi itu akan sangat bermanfaat sekali. Kalau rekomendasi hari ini tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten, berarti terakhir harus kembali ke gereja. Karena pelaku kejahatan, pelanggaran itu adalah juga orang beriman yang kemungkinan juga dari satu denominasi gereja. Oleh karena itu gereja harus berperan. Apa yang harus gereja buat? Apa yang harus pemerintah buat? Kemudian juga adik-adik OKP. Anda adalah perpanjangan lidah. Saya kasih contoh. Misalnya hampir semua yang terjadi jambret. Ini hampir semua punya parang itu panjang begini. Parang. Itu terbuat dari apa? Bar sensor. Mereka dapat dari mana bar sensor itu? Lalu siapa yang bikin jadikan itu menjadi parang besar? Apakah mereka punya mesin di kampung sehingga mereka bawa pulang lalu bikin bar sensor? Atau di antara kita yang punya bengkel ini yang menyediakan itu, tapi parang itu bisa datang makan saya kembali. Yang terhadap mereka ini rekomendasinya apa? Ini konkretnya seperti ini. Teman-teman yang mungkin punya bengkel las atau bengkel mesin, ya sangat tidak mungkin seorang punya bar sensor yang panjang begitu. Kalau bikin di kampung sana, misalnya di kampung saya di Ibele sana, lalu datang ke sini, pasti bikin dalam kota. Dan yang bikin itu pasti orang yang tahu bikin barang itu. Tidak mungkin tidak. Tapi ingat, barang itu mengancam kembali jiwa kita semua, termasuk Anda yang bikin itu.
Jadi itu sejumlah hal yang perlu kita diskusikan. Kemudian memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Kita tahu ya, kita punya moto atau slogan dari damai, aman, nyaman, indah. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih Bapak Ibu dan adik-adik yang hari ini bisa hadir bersama kita di sini. Ini merupakan orang-orang utusan duta-duta pencinta damai. Sehingga datang untuk mencari solusi, untuk memberikan masukan, untuk memberikan pikiran apa yang bisa dilakukan oleh kita semua. Karena keamanan untuk menciptakan kota Dani itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi kita semua. Kita semua. Oleh karena itu saya berharap di momen yang baik, mari kita sama-sama duduk membahas ini, memberikan rekomendasi yang konkret. Jadi kalau saya, jangan kita bicara yang sudah terjadi. Misalnya kejadian kemarin, jangan kita itu. Oke, atas dasar kejadian itu kita cari tahu sumbernya apa, masalahnya mana, awalnya, lalu kita menemukan solusi untuk ke depan supaya yang kemarin terjadi jangan terjadi ke depan. Sudah cukup sampai di sini. Mungkin itu. Kalau saya terlalu banyak bicara nanti tidak ada waktu ruang untuk diskusi lagi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemikiran pada para peserta, pemerhati, pencipta kedamaian di kota Dani. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan rapat koordinasi FKUB Kabupaten Jayawijaya bersama stakeholder menyikapi Kamtibmas di Kabupaten Jayawijaya. Dengan ini saya nyatakan dibuka untuk kita duduk diskusi bersama. Wah.